itu sesuatu yang sangat bagus ya, karena Luis Milla kita tahu bersama adalah salah satu pelatih yang sangat berpengalaman, tidak hanya di Asia, di Eropa juga ya. Sudah jelas Luis Milla adalah seorang pelatih yang sangat kita cintai lah pada saat dia melatih Indonesia. Kita lihat permainan Indonesia di bawah Luis Milla benar-benar mengalami kemajuan yang sangat bagus. Nah, untuk di Persib sendiri, tentu ini berimbas pada persepak bolaan nasional di liga kita ya. Apalagi di sebelumnya Persija punya Thomas Doll, jadi rivalitas antara Persib dan Persija sekarang lebih luas lagi, tidak hanya antara supporter dan supporter, tidak hanya permainan di atas lapangan, tapi juru taktik kedua tim juga sekarang punya rivalitas, dan yang saya pikir ini bang untuk kedua-duanya. Dan saya rasa kehadiran Luis Milla di Bandung benar-benar akan berdampak pada persepak bolaan Kota Bandung juga pada khususnya umumnya untuk Indonesia. Banyak perubahan permainan Persib yang sebelumnya sama Coach Rene, sekarang dengan Luis Milla. Dulu menurut saya dari yang saya amati, ketika Persib masih ditangani Coach Rene, permainannya tuh clock sentris, jadi berpusat pada clock. Kita lihat kadang sudah main ke tengah, kembali lagi ke clock, terus ada long ball, bola-bola panjang, long ball. Akhirnya apa? Permainan Persib sedikit monoton. Sedangkan sekarang di tangan Luis Milla, build up ya, permainan build up dari kaki ke kaki, kemudian membangun serangan dari belakang, tengah, ke depan, semua udah mulai terlihat. Apalagi variasi serangan dari lini tengah juga sekarang udah mulai kaya ya. Kalau dulu kan long ball dari clock ke sayap atau ke direct langsung ke depan, sekarang bisa melalui sayap dulu, bisa melalui gelandang langsung gitu kan, atau bola pas ke depan. Nah, jelas permainan di tangan Luis Milla lebih variatif, apalagi sudah terbukti gitu kan, 2 kemenangan, 1 draw kalau nggak salah. Pokoknya Luis Milla belum pernah kalah selama menangani Persib, bahkan dengan pemain yang bukan pilihannya. Sedangkan Rene yang menangani dari awal, kok hasilnya seperti itu. Jelas ini ada perbedaan yang sangat signifikan kalau menurut saya dari cara bermainnya ya. Jelas ada ya. Sekarang Luis Milla udah mulai berani memainkan pemain-pemain muda ya. Ada Arsan, ini prospek-prospek yang bagus buat Persib ke depannya, karena kan di sepak bola itu regenerasi itu penting. Dulu ada Supardi, ada M. Ridwan, Firman Utina, tapi kan mereka tergerus usia, akhirnya pensiun. Setelah itu muncul BK, muncul pemain-pemain muda yang lain, Hen-Hen. Nah, sekarang di tangan Luis Milla, di tangan pelatih yang benar-benar berpengalaman, ini suatu kesempatan buat para pemain muda. Prospek jangka panjang harus dimanfaatkan oleh Persib. Karena di tangan Luis Milla pasti ada transfer ilmu baru buat para pemain-pemain Persib dan juga pemain-pemain muda Persib. Apalagi yang sekarang dipanggil timnas, Robi Darwis, kemudian Kakang gitu kan. Mereka di timnas dilatih pelatih kelas dunia juga, Sintayong. Sekarang di Persib dilatih pelatih kelas Eropa lah gitu kan. Jadi ini sesuatu yang bagus. Tinggal bagaimana Persib terus menjaga Luis Milla agar prospek kedepannya itu benar-benar terbangun dengan baik. Bukan hanya dari cara bermain, tapi cara pembinaan Persib sekarang bisa lebih bagus lagi di tangan Luis Milla. Ya, benar Persib selama ini jarang clean sheet. Artinya selalu kebobolan di setiap pertandingan. Sebelum di era Luis Milla, hal itu juga sudah terjadi ya di era Rene Albert. Dan ketika ditangani Luis Milla ternyata masih seperti itu. Tapi menurut saya Luis Milla sudah mulai berupaya untuk melakukan pembenahan di lini belakang. Contohnya apa? Yang asalnya 4 pemain belakang, 4 back sejajar, sekarang pakai 3. Artinya dengan 3 ini bukan berarti kok jadi 3 pemain belakang, tapi pada saat aplikasi di lapangan, 3 pemain ini pada saat bertahan justru jadi 5 pemain bertahan, karena 2 wing itu turun ke lini belakang, sehingga itu salah satu cara Luis Milla untuk membuat pertahanan Persib lebih kuat lagi dibanding sebelum-sebelumnya, walaupun pada kenyataannya masih
sering kebobolan. Tapi selain itu mungkin adanya faktor kiper di bawah Mister juga tetap harus kita perhatikan, karena yang paling pertahanan paling belakang itu bukan pemain belakang tapi kiper, karena kita tahu bersama sejauh ini Teja Paku Alam yang merupakan kiper utama harus absen dulu ya. Mungkin ketika nanti Teja sudah sembuh, kehadiran Teja bisa memperkuat lini pertahanan Persib. Ya, menjelang Persija ya kemarin yang harusnya digelar, tapi karena ada tragedi Kanjuruhan Malang, ada banyak faktor yang menguntungkan Persib di tangan Luis Milla. Apa? Karena Luis Milla pernah menangani timnas, sedangkan di Persija ada beberapa pemain yang sudah dikenal Luis Milla. Artinya Luis Milla sudah punya sedikit bocoran lah untuk bagaimana dia menghadapi Andi Tani, misalnya menghadapi Hanif Syahbandi atau menghadapi beberapa pemain Persija. Luis Milla pasti bisa menginstruksikan pemain-pemain Persib untuk meredam serangan Persija atau menyerang sisi lemahnya Persija itu dari mana. Saya kira itu salah satu keuntungan Persib menjelang duel Persib-Persija nanti, karena Luis Milla sudah kenal pemain Persija, tapi Thomas Doll yang merupakan pelatih Persija mungkin belum mengenal secara langsung karakter pemain-pemain Persib. Ya itu harus dimanfaatkan oleh Luis Milla menjelang pertandingan big match nanti. Mungkin di awal kedatangan Daisuke Sato ya di Persib, waktu di tangan Rene Albert kan bermain di fullback kiri kalau nggak salah ya, tapi dianggap pemain asing tapi rasa lokal, pemain asing Filipina tapi rasa Tasik gitu, banyak yang bilang kayak gitu ya, karena penampilannya dianggap setara dengan pemain lokal, sehingga dibilang biasa-biasa aja. Itu di tangan Coach Rene. Yang anehnya ya, justru saya salut di sini sama Luis Milla, itu bukan pilihan Luis Milla, Daisuke Sato bukan pilihan Luis Milla, tapi Luis Milla tahu menempatkan posisi Sato di mana untuk bisa lebih berkontribusi untuk tim. Di 3-4-3 formasi Luis Milla, Sato disimpan di posisi stopper kalau gitu ya. Jadi nggak di tengah, nggak di center. Jadi di tiga back ini Sato mengisi dengan Nick dan Jupe. Justru di sini lebih kelihatan peran Sato, apalagi Sato punya kecepatan, punya reaksi, punya kelincahan, sehingga bisa mengimbangi striker lawan atau penyerang sayap lawan yang juga memiliki kecepatan, sehingga muncullah kelihatan kualitas pemain timnas dari Sato itu. Nah, itu salah satu bentuk kejelian Luis Milla sebagai pelatih. Ya, ini Bobotoh kembali harus percaya lagi dengan apa yang namanya proses, karena sejauh ini ada pro dan kontra tentang proses. Ada yang bilang tenang, proses, masih percaya proses gitu kan, kadang seperti itu. Untuk Coach Rene setelah beberapa tahun memang patut dipertanyakan kalau memang masih berbicara tentang proses, karena udah berapa tahun setelah runner up kemarin di awal liga kemarin yang sekarang dihentikan sementara, posisi Persib jelek di bawah Coach Rene, ya itu wajar untuk dipertanyakan. Masih percaya proses. Nah, untuk Luis Milla, saya kira Bobotoh harus benar-benar percaya proses, karena Luis Milla datang ke Persib pada saat liga sudah dimulai, bukan pada saat sebelum liga, jauh sebelum liga. Kalau misalnya sebelum liga, Coach Luis Milla itu menyiapkan tim, kemudian memilih pemain dengan sendiri. Boleh Bobotoh mulai ada tekanan ketika Persib bermain jelek di bawah Luis Milla, tapi ini kan dia datang di awal-awal musim setelah tim terbentuk, setelah liga berjalan. Jadi kita harus bersabar, harus mengikuti, percaya pada Luis Milla bahwa proses bakal dia jalani bakal mendapatkan hasil yang baik buat Bobotoh. 1 M untuk di kisaran Indonesia ya per bulan
sudah cukup mahal. Karena di Indonesia tuh saya sedikit buka, pembayaran pemain tuh jarang yang nggak sampai lah 1 M per bulan. Rata-rata 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 5 miliar itu per musim. Jadi pembayarannya tuh yang saya tahu, DP dulu 25%, misalnya 1 miliar, 25%, berarti sisa ada 750 juta. Nah, dibagi misalnya satu liga itu, satu musim kompetisi itu ada 10 bulan. Berarti 750 juta bagi 10 bulan, setiap pemain berarti setiap bulan dapat 75 juta. Nah, ini nyampe 1 M per bulan ya suatu yang fantastis gitu ya. Dan Persib bisa membayarnya gitu ya. Jadi worth it? Iyalah. Jadi Kang, seberapa besar peluang Persib meraih juara gitu ya bersama Luis Milla? Peluang untuk menjadi juara bersama Luis Milla masih ada ya, walaupun berat. Kenapa berat? Karena itu tadi, Luis Milla datang di saat tim sudah terbentuk, kemudian liga sudah berjalan, apalagi Persib sudah beberapa kali mengalami kekalahan, kehilangan poin, bahkan kebobolan banyak. Tapi peluang untuk juara tetap masih ada, walaupun berat karena rivalitas bersama tim lain ya yang ada sekarang cukup bagus, yang ada di papan atas juga mereka juga ingin juara. Jadi untuk menjadi yang terbaik, saya kira kalau dipresentasikan mungkin paling banyak nggak lebih dari 90%, di bawah 90% untuk bisa jadi juara kalau kita mau realistis. Tapi kalau mau buta gitu, buta dalam artian kita benar-benar cinta Persib tanpa harus memperlihatkan data, melihat realistisnya, hayang nama juara wae, tapi kan nggak seperti itu. Kita harus benar-benar realistis bagaimana kondisi Persib sekarang, bagaimana kondisi Persib dan Luis Milla pada saat mereka mulai bekerja sama. Jadi peluangnya menurut saya 80-85% untuk bisa jadi juara. Tapi di sepak bola ingat ada yang namanya faktor laki, faktor keberuntungan. Sekecil apapun kalau misalnya tim itu punya keberuntungan bisa jadi juara. Harapannya Bobotoh tetap sabar, manajemen tetap sabar, tetap mau bekerja sama walaupun nanti misalnya di musim ini Persib tidak juara. Saya berharap Luis Milla dan Persib tetap menjalin kerjasama di musim berikutnya. Karena untuk membangun tim yang lebih kuat lagi. Ketika Luis Milla diberi kesempatan untuk melatih di musim berikutnya, saya rasa dia punya plan yang sangat bagus. Pemain yang seperti apa yang dia mau, formasi seperti apa, kemudian tesnya seperti apa. Jadi, tesnya itu training center, jadi persiapan tim sebelum liga seperti apa, Luis Milla pasti lebih leluasa untuk membentuk tim atau menyiapkan tim di musim berikutnya. Jadi saya berharap walaupun sekarang misalnya nanti tidak juara, Persib dan Luis Milla tetap bisa melanjutkan kerjasama sehingga disitulah ujian untuk sesungguhnya bagi Milla ketika menangani Persib dari nol gitu. Ya, itu sebuah data yang tidak bisa dipungkiri karena apa? Persib 95 dan 2014 juara dengan pelatih lokal. Arkan Yuri, Mario Gomez, kemudian beberapa pelatih asing lainnya belum pernah membawa Persib ke tangga juara. Tapi saya berharap itu hanyalah sebuah perumpamaan yang bisa dihilangkan suatu saat nanti. Misalnya Persib bisa meraih gelar juara bersama pelatih asing juga, tak hanya dengan pelatih lokal. Apalagi dengan kualitas yang seperti ini, dengan kualitas pemain, pelatih, manajemen juga sekarang saya rasa Persib bisa menjadi juara walaupun tidak dengan pelatih lokal lagi. Ya, mungkin sekaranglah saatnya Luis Milla harus menorehkan sejarah pelatih asing pertama yang bisa membawa Persib juara. Setelah Indra Thohir, Jajang Nurjaman, mungkin sekarang waktunya pelatih asing juga bisa memberikan kontribusi untuk Persib.